Halo Leku, selamat datang di Grace Story. Di sini kita akan menceritakan tentang cerita-cerita misteri dan legenda yang mengerikan dari seluruh dunia. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang kisah dari Timak yang berasal dari kota Prakanong, Bangkok. Kisah ini menceritakan suatu kisah di kota Siam pada pertengahan abad ke-19. Dalam kedudukan era Raja Mongkut dan pada puncak dinasti Ratanakosin. Ketika kota Siam dilanda perang dengan kerajaan-kerajaan tetangganya, seorang pria yang bernama Mak ditunjuk untuk mengikuti dan bertugas dalam perang, yang memaksanya harus meninggalkan istrinya yang sedang dalam keadaan hamil, yaitu Nak, di kota Prakanong, tidak jauh dari pusat kota Bangkok ini. Mak terluka dalam medan perang dan dilarikan ke camp yang ada di sana. Dan waktu dia sedang dirawat, dia bertemu dengan sesama prajurit lainnya yang kemudian menjadi sahabat-sahabatnya setelah mereka menyelamatkan dia dari kematian atas pertempuran itu. Sementara itu di Prakanong, istrinya Nak berjuang sendirian dengan susah payah untuk melahirkan bayinya yang dimana dia dalam kondisi sendiri tanpa suaminya. Ketika dia sudah mau melahirkan dan sudah tidak bisa menahan rasa sakit lagi, akhirnya dia berteriak minta tolong supaya ada yang menolong dia dan bayinya itu. Tetapi suaranya tidak terdengar karena dia terlalu lemah untuk didengar oleh warga sekitar. Dan pada akhirnya rumor mulai beredar di desa itu bahwa Nak telah meninggal saat melahirkan dan kemudian sekarang menjadi hantu dengan wujud yang cantik dan sangat kuat yang menghantui seluruh orang yang ada di desa itu. Penduduk yang berada di lingkungan desa tersebut kemudian sering mendengarnya menyanyikan lagu pengantar tidur untuk bayinya itu, yang membuat mereka takut dan memaksa mereka untuk merikuk ketakutan. Dan pada suatu saat ketika Mak dan teman-temannya tiba kembali di Prakanong pada hari yang sudah menjelang malam, mereka mendapati kalau kota itu benar-benar sunyi dan tidak ada siapapun. Kelima orang itu akhirnya tiba di rumah Mak dan Nak pada malam hari itu. Setelah itu Mak memperkenalkan teman-temannya kepada istrinya Nak. Dan karena hari sudah terlalu gelap untuk melanjutkan perjalanan, teman-teman Mak memutuskan untuk tinggal semalam di rumahnya Mak, dan keesokan harinya mereka mengunjungi pasar desa, dan pada saat mereka berjalan mereka dijauhi oleh masyarakat yang ketakutan. Seorang penduduk desa yang sedang mabuk mencoba berteriak dan memperingatkan Mak, tetapi dipaksa turun dan dibungkam oleh putranya si penduduk yang berteriak itu. Keempat temannya Mak kemudian membahas apa yang telah mereka dengar dari penduduk desa itu, tetapi menganggap rumor itu mengerikan. Namun salah satu dari temannya Mak, ia diutus untuk menjemput Mak. Dia melihat bahwa rumah itu sudah rusak parah, yang tidak dirawat selama berbulan-bulan. Dan ranjang bayi tempat putra Mak dan Nak, yaitu Dang, seharusnya tidur, bergoyang sendiri, dan kemudian dia melihat Nak mengulurkan lengannya dengan panjang yang tidak wajar untuk mengambil jeruk nipis yang jatuh di bawah rumah. Keesokan harinya mereka menemukan mayat yang membusuk di belakang rumah yang mengenakan cincin yang sama persis seperti yang dimiliki Nak. Penduduk desa yang mabuk yang sebelumnya juga mencoba memperingatkan mereka, juga tiba-tiba tenggelam secara misterius. Tak lama kemudian keempat sahabat itu yakin bahwa istrinya Mak adalah hantu. Para sahabat itu kemudian mencoba berbagai cara untuk meyakinkan Mak tentang berita itu, termasuk permainan tebak-tebakan dan nyaris dibunuh oleh Nak. Hanya dengan kehadiran Mak yang mencegahnya melakukannya, dan Nak membuat mereka semua ketakutan. Lebih buruk lagi, Mak mengabaikan semua peringatan mereka dan menyatakan bahwa mereka bukan lagi temannya yang mengusir mereka dari tempat tinggal mereka. Kemudian Mak dan Nak pergi berkencan di kota, mengunjungi taman hiburan. Teman-teman Mak mencoba memisahkan mereka berdua dengan menculik Mak. Tetapi rencana mereka digagalkan ketika Nak menemukan mereka dan mengusir mereka. Tiba-tiba selama mereka lari, luka lama Mak sewaktu perang dulu terbuka kembali. Teman-temannya terkejut melihat betapa lambatnya penyembuhan luka Mak itu.
Tetapi dua temannya Mak menjadi yakin bahwa dialah bukan Nak, hantu itu, dan ketakutan mereka tampaknya terbukti ketika Mak bereaksi kesakitan ketika mereka menyerangnya dengan beras suci. Teman-teman itu kemudian melarikan diri dari teman mereka yang terluka dan menyelamatkan Nak. Saat melarikan diri dengan perahu, Mak kembali kepada mereka, berjalan ke sungai untuk menemui mereka. Tetapi berakhir hampir tenggelam ketika dia mengalami kram. Karena hantu tidak seharusnya merasa kram. Mak terungkap bukan hantu dan dia diselamatkan. Ketika ditanya mengapa dia berteriak ketika terkena beras suci, dia mengungkapkan bahwa beras itu telah melubangi lukanya, membuatnya berteriak kesakitan. Dalam kekacauan berikutnya, salah seorang menjatuhkan cincin yang identik dengan yang dikenakan Mak. Nak dan Maya di belakang rumah. Ia langsung dinyatakan sebagai hantu yang ditendang keluar dari perahu. Yang lain kemudian mencoba melarikan diri, tetapi karena mereka telah kehilangan dayung di perahu sebelumnya, mereka tidak dapat bergerak. Nak kemudian entah bagaimana mengeluarkan dayung yang basah kuyup dan memberikannya kepada temannya Mak, yang tiba-tiba teringat bahwa mereka semua telah terlempar ke laut dan telah hanyut terlalu jauh untuk bisa diselamatkan oleh orang normal. Salah satu temannya kemudian berdiri di atas perahu untuk melihat di antara kedua kakinya ke arah kelompok itu. Dan akhirnya Nak terungkap telah menjadi hantu selama ini, dan keempat pria yang tersisa termasuk Mak memundur ke sebuah kuil. Di sana Mak dan teman-temannya itu berada di bawah perlindungan biksu setempat, bersenjatakan beras suci, air suci, dan kuil itu dibentengi dengan cincin pengaman yang disihir. Nak segera muncul dalam wujud hantu yang menakutkan dan menyerang. Awalnya senjata suci itu berhasil menahan Nak, tetapi dalam kepanikan ditambah dengan perjuangan Mak untuk kembali ke istrinya, semua beras suci dan air terbuang sia-sia, dan biksu itu secara tidak sengaja terlempar keluar dari cincin pengaman. Biksu itu kemudian melarikan diri dari kuil, meninggalkan keempatnya yang telah menghancurkan cincin pengaman saat mencoba lari untuk menghadapi Nak yang marah. Ada satu temannya yang pucat kemudian muncul kembali dan terungkap bahwa dia juga manusia. Dia memiliki cincin itu karena dia telah mencurinya dari mayat di belakang rumah untuk membiayai perjudiannya. Nak dengan marah berteriak kepada 5 orang itu bahwa dia hanya ingin bersama orang yang dia cintai, yang ditentang oleh keempat sahabat itu karena mereka tidak percaya orang yang hidup dapat bersama orang mati, dan menuduhnya membunuh penduduk desa yang mabuk itu. Nak dengan marah membantah keterlibatannya dan mengatakan bahwa pemabuk itu yang tenggelam dan loncat dengan sendirinya. Nak dalam campuran kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan kemudian mengancam untuk membunuh Mak dan membawanya untuk tinggal bersamanya. Tetapi berhenti ketika dia melihat betapa dia telah menakuti suaminya. Mak kemudian mengungkapkan bahwa dia tahu kebenaran tentang Nak selama ini, setelah kecurigaannya muncul selama permainan tebak-tebakan. Dia telah melihat Nak di antara kedua kakinya yang memperlihatkan wujud hantunya dan menemukan mayatnya yang membusuk. Bahkan saat itu dia jauh lebih takut hidup tanpanya daripada dia mati. Keduanya berbaikan dengan berlinang air mata. Teman-temannya melihat mereka bersatu kembali, juga dengan berlinang air mata menegaskan kembali persahabatan mereka dan bersumpah untuk tidak pernah meninggalkan satu sama lain lagi. Itulah kisah dari seorang pimak yang berasal dari Prakanong, Bangkok. Sampai di sini saja kisah kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah menarik lainnya. Thank you.